Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Gigi Aprilia, owner dari Happy Denta. Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dok? Lagi di praktek. Lagi di praktek. Iya, mohon maaf ya, Dok ya, agak telat dikit, hujan banget. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, Dok, kita langsung aja, Dok ya. Hari ini kita mau bahas soal gigi kropos. Gigi keras. Oke. Heeh. Ya, hari ini kita mau bahas soal gigi keropos ya, Dok ya. Nah, sebenarnya itu gigi keropos itu tuh apa itu, Dok ya? Gigi keropos itu hampir mirip ya sama gigi berlubang. Cuma bedanya kalau gigi keropos itu yang lubangnya di bagian lapisan kedua dari permukaan gigi, lapisan dentin ya. Tapi kalau misalnya gigi berlubang itu dia kenanya di bagian email gigi, bagian terluar dari permukaan gigi. Itu sih yang membedakan. Terus kalau gigi keropos itu biasanya terjadi karena kerusakan dari enamel, ada infeksi bakteri atau penggunaan fluoride yang berlebihan. Itu yang membedakan gigi keropos dan gigi berlubang. Mm-mm. Iya. Ciri-ciri, Dok. Ciri-ciri dari gigi keropos ini gimana, Dok? Ciri-ciri gigi keropos mirip-mirip juga ya sama gigi berlubang. Mm-mm. Linu-linu, linu-linu juga ada rasa sakit-sakit juga. Cuma kalau misalnya kita melihat dari mata telanjang itu tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui gigi kita ini keropos atau enggak itu kita harus ronsen. Itu yang baru kelihatan karena dia di lapisan kedua ya. Beda sama gigi berlubang. Jadi kalau misalnya dilihat ciri-ciri yang khas kali ya, dia mirip mirip seperti gigi berlubang yaitu dari rasa linu atau kalau tidak nyaman ya kayak makanan apa ya karena makanannya asam-asam manis kayak begitu dia ada rasa-rasa linu dari situ. Mm-mm. Apa sih, Dok, yang memicu kita kok bisa kena gigi keropos ini, Dok? Iya, yang memicu pertama ya dari bakteri Mm-mm. itu bisa. Makanya kalau saya bilang kalau dilihat dari mata telanjang sih kan nggak kelihatan ya, cuma kita bisa Mm-mm. merasakan. Jadi kalau yang dirasa sudah linu, terus itu mulai rasa-rasa ngenyut, terus nggak nyaman, baiknya langsung ke dokter gigi. Karena kalau dibilang ciri khas sih ada, tapi itu lebih ke anak-anak ya kalau dibilang ciri Mm-mm. khas. Itu kayak kalau anak-anak kan dia lebih, kalau kita sering lihat anak-anak yang kripisan, nah itu contohnya ke anak-anak ya, dia namanya rampan karies. Itu ciri khasnya dari si kropos untuk ke anak-anak. Tapi kalau ke orang dewasa dibilang kalau ciri khas sih tidak ada ciri khasnya ya, dibilang mirip seperti kayak gigi berlubang biasa. Karena ya yang dirasakan mirip sama gigi berlubang. Tapi kalau sama orang tua ciri khasnya adalah makin lama itu makin apa ya apa sih ke bukan kekikis pecah-pecah karena kurang dari kalsium. Kalau Mm-mm. orang tua kan dia kalsiumnya pasti makin lama makin makin menurun gitu. Itu sih ciri-cirinya. Tapi kalau dibilang ciri khas banget untuk ke orang dewasa itu lebih mirip ke gigi berlubang, ke karies gigi gitu. Mm-mm. Tapi kalau ke anak-anak itu ciri khasnya ya kalau kita lihat anak-anak ada yang giginya habis depan hitam-hitam, nah itu dari pengeroposan dari apa ya sindrom susu botol seperti itu. Mm-mm. Iya. Kalau orang tua dulu itu kan ngomongnya, Dok, kalau anak-anak giginya keropos itu atau gripis gitu kan, itu katanya karena kebanyakan makan permen, kebanyakan makan es krim. Bisa, bisa, itu bisa, itu memicu. Kalau Heeh. kayak yang manis-manis ya, kayak Heeh. coklat, permen, itu memicu. Cuma Heeh. lebih, lebih apa ya, lebih, lebih apa sih bahasanya? Lebih ke kenaknya banget itu adalah ke susu botol Heeh. anak-anak yang ngedot itu biasanya Heeh. kalau anak-anak usia lepas dari ASI ya kadang Heeh. ada atau belum belum selesai ASI kayak gitu dari berapa bulan emang lebih cocok ke susu botol kayak gitu. Kadang tidur kan harus dengan botol ya, susu ya, kadang suka ketiduran. Nah, yang Heeh. jadi penyakitnya ini adalah di saat kalau kita udah ngedot, ketiduran, nggak bisa dilepas ketergantungan sama si dot ini. Kalau dilepas Heeh. bangun nih anak, jadi otomatis dia mesti kena terus nih mulutnya sama si dot. Nah,
itu kan ada gulanya, ada gula yang menempel di gigi yang berlangsung lama. Nah, yang Mm-mm. berlangsung lama inilah ini yang menyebabkan gigi keropos. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kayak coklat, susu, sorry, coklat, es krim, permen, ya itu juga pemicu. Tapi kalau misalnya rampan karies yang keripis-keripis di gigi depan itu lebih ke susu, botol susu gitu, dari Mm-mm. susu apa ya, dari susu formula. Tapi kalau Mm-mm. anak-anak yang ASI sih biasanya enggak ya, karena kan langsung dari ibu ya, dari menyusui dari ibunya gitu. Mm-mm. Iya. Kalau orang dewasa dok, itu yang paling sering memicu itu tuh apa itu dok? Kalau orang dewasa ini hmm, biasanya dari lapisan kedua yang tadi saya bilang dari dentin. Nah itu Mm. kalau dibilang ciri khas dari orang dewasa itu mirip ke gigi berlubang. Kalau Mm-mm. orang dewasa ya dia lebih mirip ke gigi berulang. Makanya tadi saya bilang kalau untuk gigi kropos untuk orang dewasa ini tidak ada ciri khas yang pasti. Tapi kalau Mm-mm. dibilang rasanya gimana ya dok? Dia proses terjadinya itu yang mirip-mirip seperti kayak gigi berlubang. Tapi yang hanya membedakan adalah kalau kita ngeliat dengan kasat mata dan mata telanjang itu tidak terlihat. Tapi si orang ini ngerasain, aduh kok linu ya gitu, makanya harus Mm-mm. kita cek apakah ini benar dia keropos atau emang gigi sensitif seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya si orang dewasa ini dia punya penyakit kayak hipertensi kayak gitu, itu bisa terjadi dari obat-obatan, Mm-mm. obat-obatan anti apa, antidepresan lah atau obat obat hipertensi itu mempengaruhi ke gigi kropos. Mm-mm. Iya. Kalau ini dok, kalau sekarang kan banyak minuman manis gitu. Terus orang dewasa juga banyak yang kebiasaan merokok gitu. Itu memicu juga nggak sih itu dok? Makanan manis iya memicu dok. Makanan Mm-mm. manis itu memicu. Jadi pertama sih sebenarnya dari kebersihan gigi ya, dari kebersihan Mm-mm. giginya juga. Kalau misalnya udah tahu nih kita rasa kayak ada yang linu-linu mirip-mirip lah sama Mm-mm. si gigi berlubang. Tapi Mm-mm. orang mungkin ngerasanya dia bukan keropos, tapi lebih ke lubang ya. Jadi untuk perawatan juga dia mirip-mirip lah sama gigi berlubang. Kalau misalnya nih ciri khas, kalau sudah ngerasa ada linu-linu atau ngenyut gitu ya, itu baiknya langsung dicek. Tapi yang utama adalah kebersihan giginya, itu yang utama. Kalau Mm-mm. misalnya udah tahu nih kita kayaknya keropos, kadang ada yang sadar ya atau sudah ke dokter Mm-mm. gigi, oh nih kamu giginya keropos nih, tapi kebersihan mulutnya sendiri nggak dijaga, tetap aja sikat giginya mungkin kurang maksimal gitu ya. Jadi timbulnya karang gigi, ya kalau syukur-syukur kalau cuma karang gigi bisa kita bersihin ya, kita bisa scaling, kita bersihkan karang gigi. Tapi kalau rusak, ya sayang ya, nanti kita lanjutannya perawatan saluran akar gitu. Nah Mm-mm. itu yang menyebabkan keropos Iya. gitu. Nah, kalau dokter ketemu nih sama pasien yang giginya keropos ini, dokter mengatasinya gimana ini dok sebelum keroposnya ini makin parah? Nah, iya kalau misalnya keropos kita lihat dari pertama kita suruh ronsen dulu. Rencana perawatan Mm-mm. yang pertama adalah ronsen. Tapi kalau kita lihat oh ternyata sudah benar, karena saya ada baru kemarin ada pasien yang giginya keropos. Waktu kita bersihkan karang giginya, ternyata kelihatan nih keroposannya. Jadi lapisan dentinnya sudah terlihat. Mau nggak mau kayak begitu ya harus kita tambal. Karena kalau udah lapisan dentin yang kena dari si gigi keropos ini, nanti lama-lama kalau kita diamin aja dia nanti bakalan kena ke pulpa. Pulpa ini ya tahapan ketiga dari email dentin pulpa. Pulpa ini yang isinya adalah pembuluh darah mas rambut saraf. Kalau sudah kena pulpa, wah itu sakitnya bukan main. Mm-mm. Iya, itu butuh berapa lama dok dokter untuk mengatasi si gigi keropos ini dok? Apa sekali aja udah cukup dok? Kalau dia tidak ada keluhan yang sampai berdenyut parah, kalau hanya sampai lapisan dentin aja, dalam satu kali kunjungan bisa kok kita Mm-mm. tindakan perawatannya kita tambah bisa dalam satu kali kunjungan. Tapi kalau dari keropos kan kadang kita kalau dokter gigi udah bisa tahu gitu kan, wah ini keropos nih giginya nih udah dalam ini gini keroposnya, ya mau nggak mau kita perawatan. Mm-mm. Iya. Nah, selama dia masih perawatan gigi keropos ini sama dokter, ada nggak sih dok yang harus dia hindari gitu dok? Banyak sih yang harus dihindari. Contohnya ya makanan-makanan ya, makanan-makanan atau
buah-buahan yang asam-asam. Intinya tuh makan makanan yang asam, manis, buah asam tuh apa sih? Lemon ya, lemon, jeruk, kayak itu. Kalau bisa ya, kalau tahu kita sudah keropos gigi ya baiknya itu dihindari dulu ya, dihindari dulu sampai kita udah sudah perawatan, mau makan pun juga nggak masalah gitu. Terus kalau kayak makanan manis ya seperti biasa sih, apa coklat, permen gitu, atau makan donat. Donat kan manis ya gitu. Pokoknya apapun yang berbentuk manis-manis itu ya baiknya dihindari. Terus kalau misalnya kita ngopi, nah sekarang kan lagi hits nih kopi di mana-mana tuh tempat kopi ya. Kalau misalnya tahu linu, karena dari kayak kopi, teh, kalau misalnya emang kita ada pengeroposan pada gigi, itu baiknya pakai sedotan lah. Kalau misalnya emang pengen banget ngopi, ngeteh, atau misalnya mau minum lemon tea kan asam tuh, nah, pakai sedotan itu sih. Gitu. Sama sikat giginya yang benar, sikat gigi yang benar dan mengandung fluoride. Gitu. Iya. Kan pilihan sikat gigi ini kan banyak dok, odol ini ya, pasta gigi kan banyak. Itu ada nggak sih dok yang harus, ada kandungan khusus nggak dok yang harus kita pilih gitu dok di odol itu? Kalau misalnya pertama dari bulu sikatnya sendiri, kalau Mm-mm. cari sikat gigi cari bulu sikat yang lembut sekali. Saya nggak mau Mm-mm. menyebut merek sih, pokoknya ya pasti tahu lah yang lembut-lembut ya. Mm-mm. Cari bulu sikatnya yang lembut, terus itu banyak minum air putih. Kalau misalnya dari odol sendiri, kalau misalnya dirasa sudah linu, keropos, ya baiknya pakai yang tanpa busa ya. Saya nggak mau Mm-mm. menyebutkan merek lagi kembali. Pokoknya kan ada pasta gigi yang busa banyak sama yang tidak ada busa. Baiknya jangan yang pakai busa gitu. Karena kan kalau sudah linu ya mirip-mirip sama gigi sensitif juga. Kalau kita Mm-mm. makin sikat giginya dengan pasta gigi yang busanya banyak, rasanya kalau makin banyak busa makin bersih nih. Padahal mah nggak juga, nggak kayak gitu. Kalau misal cara sikat giginya nggak bener, tetap aja kan nggak bersih ya. Gitu. Jadi pasta giginya baiknya kalau saya menyarankan yang tidak ada busa, sama bulu sikatnya yang lembut sekali. Dan Mm-mm. banyak-banyaklah minum air putih. Karena kan Mm-mm. Iya. kita nggak pernah tahu ya kitanya ada asam lambung apa enggak gitu kan. Karena asam lambung itu juga pemicu loh, pemicu dari gigi keropos. Mm-mm. Iya. Jadi kalau yang dokter sebutkan tadi itu juga bisa mencegah biar giginya nggak keropos lagi dok ya? Iya. Mm-mm. Iya. Nah dok, Sama sikat menyinggung, gigi ya. hah? Sikat giginya rutin. Iya, malam ya terutama ya dok ya. Malam. Heeh, kan malam kan suka ada yang males ya dok ya, ketiduran gitu ya. Banyak sih kayak begitu. Banyak dirapel ke paginya ya. Heeh. Iya dok. Nah dok ini mau nyinggung dikit dok biar orang tahu ya dok ya. Gigi, kalau gigi berlubang itu tuh gimana itu dok? Biar tahu bedanya antara keropos dengan berlubang. Kalau keropos itu kita nggak kelihatan Heeh. nih. Kita ngaca nih, misalnya apa gigi depan kita nggak, Heeh. kok nggak ini ya, nggak kelihatan. Tapi yang saya rasa itu linu. Heeh. Nah, itu lagi linu itu sama sensitif hijau sama beda-beda tipis. Tapi kalau lubang itu kan sudah jelas ada perbedaan warna antara gigi dan lubang. Kalau lubang kan atau karies itu kelihatannya ada hitam-hitam, itu poin. Kalau sudah ada Heeh. pewarnaan hitam atau coklat di permukaan gigi itu adalah lubang. Karena kalau coklat antara lubang sama noda-noda dari kayak kopi, teh kayak gitu itu beda lagi. Cuma kalau sudah Heeh. pewarnaan dari gigi sehat ini ada warna hitam, coklat, itu kan lubang. Itu aja sih yang benar-benar Heeh. ciri khasnya. Kalau sudah Iya. misal gigi depan nih, ada warna, udah mulai ada item-item nih gigi saya, berarti itu lubang. Tapi kalau misalnya kok yang dirasa saya linu, tapi Heeh. nggak kelihatan, nah itu keropos. Itu yang Heeh. beda. Iya. Penyebab gigi dari gigi berlubang ini apa dok? Nyinggung dikit dok. Kalau penyebab gigi berlubang itu udah jelas sikat gigi. Lagi-lagi dok ya sikat gigi. Hah? Ngelak. Halo dok. Sinyal dokter ya ngelak ya. Halo dok. Mm-mm. Dokter. Heeh. Halo dok.
Hilang ya dokter ya? Iya. I- Gimana? Putus aja. Heeh. Ya, sepertinya ini ada gangguan sinyal. Dokternya mungkin ini karena hujan ya dok, sinyal. Heeh. Iya, sinyal ya dok ya. Halo dok. Heeh. 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 Halo dok, suaranya dok boleh tolong dok, dihidupkan dok. Aduh, Halo sorry dok. ya, kendala Heeh. sinyal. Heeh. Ya. Iya. Jadi I- tadi kembali lagi, kalau Heeh. misalnya kita ada gigi yang ompong, baiknya Heeh. segera dibuat gigi tiruan. Kenapa? Heeh. Kalau misalnya nanti nggak dibuat gigi tiruan kan otomatis kita akan ada space ya, jadi gigi makin renggang. Nah dari gigi makin renggang itu makanan sering nyangkut. Nah kalau makanan udah sering nyangkut itu poin. Kalau misalnya kita nggak rajin-rajin membersihkan pakai benang gigi, ya atau sekarang udah banyak sih tusuk gigi yang dari plastik. Nah itu kalau misalnya mau dibersihin bisa pakai dental floss, benang gigi atau tusuk gigi yang dari plastik. Kalau misalnya itu kita ngebersihinnya kurang maksimal untuk celah-celah, karena kalau cuma hanya sekedar sikat gigi aja itu pasti nggak akan keluar tuh kalau gigi yang nyangkut di celah-celah. Nah kalau misalnya udah keterusan nyangkut 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 nggak kita bersihkan itu bisa menyebabkan gigi berlubang tuh yang di Iya. celah-celah Iya. gitu. Kadang orang suka nggak sadar kok gigi saya ini suka linu atau suka sakit ya di Heeh. celah-celahnya makanan suka nyangkut. Nah kalau sudah dirasa nyelip makanan sakit nyangkut terus nggak bisa keluar kok rasa sakitnya tuh sampai nyut-nyutan sekali, nah itu udah pertanda itu lubang Mhm. gitu. Iya. Oke dok, dokter Aprilia, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya. Ada pasien lagi dok ya? Oke, aku sudah ada pasien. Iya, makasih banyak ya dok ya. Sampai Oke, ketemu lagi ya sama-sama dok. ya, makasih Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Aprilia. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.